kasih setia dan kebenaran. Mari, segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Kita ulang sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya. Mari, segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Terima kasih.
4 petang. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Prapaskaya pertama, tahun liturgi B, dengan tema Waktunya telah genap, Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dilayani oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Santa Agnes, dan tata laksana dari lingkungan Santa Barbara. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu Litani Para Kudus. Para malaikat Allah,
Santo Hieronymus, Santo Agustinus, Santo Benedictus, Santo Dominikus dan Franciscus Assisi, Santa Clara, Santo Antonius dari Padua, Santa Katarina dari Siena, Santa Angela Merici, Santo Franciscus de Sales, Santo Franciscus Saverius, Santo Claudius de la Colombiere, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Maria Goretti, Beato Garcia Mendes, Venerabilis Leo Dehon, para kudus hamba Allah, Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, selamat sore. Setiap tahun kita diajak untuk mempersiapkan diri menjelang Hari Raya Paskah, dan masa Prapaskah ini diharapkan tidak hanya menjadi masa tenang selama kurang lebih 6 minggu, namun menjadi masa pengenalan kembali dengan ketajaman akan ketaatan kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dan tanda paling jelas bahwa kita ikut Yesus adalah pembaptisan kita. Oleh karena itu selama masa Prapaskah ini, setiap kita diundang, diajak untuk kembali sungguh meneladani Yesus yang setia pada kehendak Bapanya. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Allah sudah begitu baik kepada kita dan mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang utuh. Namun kita sadari juga bahwa kita tidak luput dari kelemahan, seringkali jatuh dalam dosa, bahkan dosa yang sama juga. Maka marilah dengan rendah hati kita mohonkan belas kasih dan kerahiman Tuhan agar kita semua pantas dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi. Segala yang keluar dari bahteramu dan segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
tunjukkanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu tidak melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia menaklukkan segala malaikat, kuasa, dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan
hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, sekali lagi selamat sore. Bacaan Injil kita pada petang hari ini sangat pendek, tapi syarat dengan makna atau pesan yang mau disampaikan kepada kita. Kalau Romo mau merumuskan permenungan kita pada petang hari ini, sebenarnya kita pada kesempatan ini diundang untuk merenungkan makna masa Prapaskah dengan lebih mendalam. Nah, kedalamannya seperti apa? Ya, ini kita mau menempatkan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan. Pertobatan yang kita pahami yaitu masa pembaharuan dan penyegaran hidup Kristiani. Kalau ditanya kenapa? Ya, seperti Tuhan Yesus sudah katakan tadi dalam bagian akhir dari Injil, karena waktunya atau saatnya itu sudah genap. Dalam hal ini kita mau memahami kata-kata Tuhan Yesus ini, waktunya sudah genap, boleh kita artikan sebagai saat yang tepat, atau kita artikan juga bisa sebagai mungkin sedikit negatif mungkin ya, itu saat yang genting ya. Ya, bayangkan mungkin bisa dipahami dengan cerita ini. Ketika seseorang mungkin sakit ya, pergi ke dokter dan dokter bilang, waduh Pak, ini kansernya sudah stadium 4. Kalau menurut diagnosa Bapak hanya bisa bertahan mungkin ya 2 minggu lagi gitu. Nah, kalau sudah divonis seperti itu bagaimana ya? Apa yang kita rasakan atau orang lain rasakan? Pasti orang merasa shock gitu ya. Kemudian bingung, kemudian takut dan lain sebagainya. Tapi bisa juga ada reaksi yang baik. Wah, waktu saya ini tinggal dikit ya, apa yang harus saya lakukan? Saat yang genting, saat yang
tidak banyak lagi. Bersyukur bahwa orang kemudian sadar, oh ya, saya mau menyelesaikan masalah-masalah hidup saya. Pertama, secara pribadi orang kemudian tadi belajar untuk menerima diri dengan baik. Yang kedua, mungkin orang akan memikirkan siapa yang mungkin pernah saya sakiti dan lain sebagainya. Saya mau minta maaf dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mungkin orang juga akan berpikir, ya saya harus berterima kasih kepada banyak orang yang sudah terlibat dalam kehidupan saya, sehingga dia menjadi tenang, sehingga dia menjadi dapat menerima realita yang ada itu. Nah, itulah saat yang genting, saat yang tepat itu. Untuk kita di masa saat ini tidak seperti itu, tetapi memang kita mensyukuri bahwa melalui gereja Tuhan menyediakan bagi kita masa yang khusus setiap kali. Untuk apa? Untuk kita bisa membaharui dan menyegarkan iman kita, yaitu di masa Prapaskah ini. Bukan hanya karena itu, tetapi juga hal yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, karena kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kita diundang untuk menyadari Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Dia menghendaki supaya kita percaya, supaya kita mengikuti Dia, supaya kita meneladani hidupnya. Hidup yang seperti apa? Tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun, dan Dia di padang gurun itu selama 40 hari, 40 malam, dan dicobai oleh iblis. Markus tidak menjelaskan seperti Santo Matius atau Lukas yang menggambarkan bagaimana Yesus dicobai. Tapi kita sudah sangat familiar dengan cerita itu. Yesus dicobai 3 hal. Satu, ketika Yesus lapar, Yesus dikatakan, engkau anak Allah kan? Kalau lapar ya cobalah jadikan batu ini menjadi roti. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Juga ketika Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, disuruh menjatuhkan diri. Tuhan Yesus mengatakan, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita tidak boleh bersikap sombong seperti itu. Bagaimanapun kita tidak boleh mendahului kehendak Allah. Dan yang ketiga, sangat jelas, si jahat itu, iblis, membawa Yesus ke puncak gunung dan memperlihatkan semua kekayaan dan kuasa duniawi. Dan dia mengatakan, semua akan kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Dan Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis, hanya Tuhanlah yang patut disembah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua juga di dalam hidup ini sebagai orang beriman, juga sebagaimana Yesus, kita semua dalam baptisan sudah dikaruniai Roh Kudus. Tetapi kita juga semasa kita hidup di dunia ini tidak luput dari berbagai macam godaan, berbagai macam tantangan kehidupan. Terlebih lagi tadi, minimal 3 hal itu, tidak ada kita yang luput dari pencobaan itu. Seringkali kita mencari jalan yang instan, seringkali kita menjadi lalai dan sombong, seolah-olah kita tidak bisa kita memang sepertinya mengandalkan Allah, tapi sebenarnya kebodohan. Tidak seharusnya kita melakukan sesuatu yang tidak baik, lompat dari hubungan bait Allah, tidak. Dan juga tidak seorang pun kita luput dari keinginan untuk memiliki segala sesuatu.
Dan Tuhan mengajar kepada kita pada kesempatan ini bahwa kita harus sekali lagi membaharui hidup kita dan menyegarkan hidup Kristiani kita. Dengan cara apa? Ya, kita hari ini diundang untuk mendalami misteri Kristus dalam kehidupan kita. Dan juga kita diundang untuk menghadirkan Dia dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin ada yang heran sedikit atau bertanya, kok lagu pembukaannya tadi itu litani orang kudus ya? Betul ya? Litani orang kudus. Kok bisa lagu pembukaan kok litani orang kudus? Memang. Coba ada enggak yang nama baptisnya yang enggak disebut tadi? Di doa tadi. Rasa saya sebagian besar disebut ya. Betul enggak? Maksudnya apa itu? Mengingatkan kita bahwa nama baptis itu adalah tanda dan kita mau meneladan kehidupan orang kudus itu. Mereka dinyatakan kudus, kenapa? Karena mereka berusaha sebagai orang beriman, sebagai murid Tuhan, belajar untuk setia. Seperti Kristus juga setia kepada Bapaknya dalam melaksanakan sabdanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, secara konkret, secara nyata, tentu pembaruan dan penyegaran itu tidak hanya kita belajar memahami misteri Kristus secara pengetahuan, tetapi kita harus mempraktekkannya. Dan oleh karena itulah selama masa Prapaskah ini berbagai macam kegiatan kita lakukan. Minimal ada pendalaman iman. Kita berdoa dan merenungkan sabda Allah bersama. Tapi ada juga pada Rabu Abu dikatakan kita bukan hanya berdoa dan merenungkan sabda Allah, tapi kita juga berbagi kepada sesama. Kita juga mau memberikan bagian dari yang kita miliki bagi orang lain. Kita bersedekah, kita memberikan sedekah kepada orang lain. Dan juga di samping berdoa, bersedekah, kita juga masih mau melatih diri kita dengan ugah hari, berpantang dan berpuasa, agar kita juga dapat belajar menguasai hidup kita, menguasai diri kita, terlebih lagi dari kecenderungan-kecenderungan yang kurang teratur, seperti sudah dialami juga Tuhan Yesus di padang gurun selama 40 hari. Maka sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, selama 40 hari ini kita diundang untuk tadi kita bertobat, dalam arti kita belajar untuk membaharui hidup kita dan menyegarkan kembali hidup Kristiani kita dengan cara mendalami misteri Kristus dan juga melakukannya dengan berbagai macam praktek kehidupan. Dari mana harus kita mulai? Pasti dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan juga semoga itu menjadi semacam virus dan yang juga akan mempengaruhi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, marilah sekarang kita berdiri, kita bersama-sama menanggapi sabda Tuhan dengan rasa syukur, dengan keyakinan penuh kita membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, mendatangkan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kita. Amin. Saudara-saudari, Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah memanggil kita untuk beriman dan bertobat. Bagi umat Allah, ya Bapa, perkenankanlah umat-Mu terus berkembang dalam persatuan dan cinta kasih. Semoga kami semakin siap sedia untuk menerima kerajaan-Mu demi keselamatan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah menjatuhkan pilihannya pada Kristus, ya Bapa, dampingilah mereka yang telah memilih putra-Mu agar tetap setia pada pilihannya dan tidak mudah goyah oleh kenyamanan akan hal-hal duniawi. Semoga kami semakin setia dalam mengikuti jalan salib Kristus, sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, hiburlah dan teguhkanlah harapan orang-orang yang sedang menderita. Semoga melalui penderitaan yang mereka alami, mereka semakin memahami keagungan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, dampingilah kami agar berkat doa dan ekaristi dalam minggu ini, kami lebih menghayati hidup kami sebagai pengikut Kristus. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami akan Kristus yang telah berbagi hidup dengan keselamatan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, Engkau berkenan mencurahkan kasih dan menunjukkan jalan kepada para pendosa. Engkau juga mengajarkan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum sederhana. Kami mohon berilah kami kerendahan hati dan kesadaran untuk selalu bertobat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan, Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini, hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini ya Tuhan. Bersihkanlah aku dari kesalahanku dan sucilah aku dari dosa-dosa. Berdoalah Ibu Bapak Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka dihantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerakiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah mulia dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Ibu Bapak sekalian, marilah kita sekarang berdiri. Kita mau mendoakan para frater kita yang akan ditabiskan menjadi diakon pada tanggal 22 Februari mendatang. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memilih pelayan-pelayan untuk melanjutkan karya Yesus. Kami berdoa untuk para frater yang akan menerima tabisan diakon pada tanggal 22 Februari 2004 di Kapel Seminari Santo Paulus, agar mereka senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat-Mu. Frater Damian Januarius Aukilo Muni, Frater Marcelsius Karmi, Frater Franciscus Edi Setiawan SCY, Frater Paulus Jose Pratama SCY, Frater Yohanes Ferry Arianto SCY, Frater Yuven Christia Efrata SCY. Semoga rahmat tabisan ini semakin mengobarkan semangat pelayanan mereka kepadamu, kepada gereja dan masyarakat. Engkau sendirilah yang memilih mereka, maka berkenanlah memperlengkapi mereka dengan kerendahan hati untuk merenungkan sabdamu, ketulusan dalam pelayanan kepada yang lemah, dan kesetiaan dalam melayani altar-Mu yang suci. Semoga mereka menjadi diakon yang bahagia, penuh semangat dalam karya, dan setia dalam doa. Doa ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur atas rejeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Katekese bagi komunitas orang tua diberkati. Seksi katekese OTD mengundang ibu bapak yang telah berusia 65 tahun ke atas untuk mengikuti kegiatan OTD pada hari Minggu, tanggal 18 Februari setelah misa di Balai Paroki. Mengangkat tema Bergulat dengan Usia. Pertemuan kali ini akan diisi oleh Bapak Hendro Setiawan. 2. Rapat anggota tahun buku 2024. KSP Kredit Karya Mandiri akan melaksanakan rapat anggota tahun buku 2023 pada tanggal 25 Februari, mulai pukul 9 pagi di Balai Paroki. Para anggota diundang untuk hadir. PIC Bapak Alek Koharman. 3. Informasi baptis balita. Seksi katekese akan menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal sebagai berikut. 1. Rekoleksi bagi para orang tua dan wali baptis yang akan dilanjutkan dengan gladi bersih pada hari Minggu, tanggal 25 Februari setelah misa. Penerimaan sakramen baptis pada hari Minggu, tanggal 3 Maret setelah misa. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. 4. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang. Bagi umat yang memiliki rencana perkawinan sampai dengan bulan September akan datang, disilahkan mengikuti kursus persiapan perkawinan yang diselenggarakan oleh tim KPP Dekanat Palembang pada tanggal 29 Februari
sampai dengan tanggal 3 Maret di Paroki Santo Yosep Palembang. Formulir pendaftaran diambil di Sekretariat Paroki, penyelenggara KPP. 5. Penerimaan dana pada Misa Imlek tanggal 10 gereja. Semoga berkat pada Anda sekalian. 6. Pembekalan bahan APP. Seksi APP Bidang Katekese Panitia Paskah mengundang ibu dan bapak pemandu APP di lingkungan dan ketua atau pengurus lingkungan dalam pembekalan APP pada hari Sabtu tanggal 17 Februari pukul 7:30 malam di Balai Paroki. Setiap lingkungan diharapkan dapat mengutus minimal 3 orang peserta. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan bersama mohon berkat Tuhan untuk segala rencana dan kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih kepada semua petugas liturgi. Dan marilah kita juga saling menyapa satu sama lain dengan saudara-saudara yang terdekat, saling berterima kasih kehadirannya untuk kebersamaannya. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian bersama seluruh anggota keluarga, komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, marilah kita pergi, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.